mantun kepantun dengan bismillah permulaan kalam. Alhamdulillah, pujian kepada Tuhan, kepada Nabi Muhammad selawat dan salam. Izinkan saya menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kelapa dibawa pulang ke sana lagi. Karena tadi jawab salam saya bunyi yang kedua kurang kompak. Terpaksalah saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Daun salam dan kelapa dimasukkan di dalam sumur tempat rezeki. Karena jawab salam saya sudah kompak, saya mohonkan mudah-mudahan selama panjang umur dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Khairul Anam dari Pondok Pesantren Abu Hurairah Malaysia. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, pimpinan lembaga Baitul Quran, yaitu Bapak Dedi Apriyadi Esos. Yang kami hormati para haji dan hajat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, dan yang belum kawin dan yang belum bersunat, insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya nyapaan bapak-bapak, ibu, adik-adik tak kena, tapi malam ini saya kenakan semua. Yang belum kawin dan yang belum sunat, insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita tidak memilikinya menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat banyak umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini dapat bersilaturahmi dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjidul Iman Desa Pasir, Kecamatan Mempawah ini. Jadi saya akan lupa sedikit yang kami hormati ketua atau pengurus Masjid Al-As'aliyah Desa Pasir. Kemudian yang kami hormati Suraul Haq, ketua atau pengurus Suraul Hair, Suraul Yakin, dan juga dibentuk lupa saya namanya, sama dibentukkan. Insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa kita pada malam hari ini sama-sama untuk mengikuti yaitu peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu 1445 Hijriah. Nah, untuk itu kami dari pengurus masjid sekaligus mewakili ketua panitia, menjadi tadi tetap ketua panitia tidak siap, jadi diwakilkan dengan saya, insya Allah akan disampaikan.
Masjid Nurul Iman juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama wakil khusus yaitu RT 1, 2, 3, 4 mungkin, di mana di dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat kita selenggarakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ini adalah salah satu merupakan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Iman ini, saya lihat sudah mulai ada kerjasamanya. Alhamdulillah pada malam hari ini masjid sudah hadir semua saja. Pak Ibrahim, Pak Jainal, Pak Ridwan yang saya lihat semua alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan berikutnya masih juga seperti ini, insya Allah. Nah, kemudian daripada itu juga kami dari pengurus Masjid Nurul Iman tidak dapat berbuat banyak karena mungkin tidak dapat membalas budi Bapak Ibu sekalian, adik-adik, di mana dalam kegiatan ini banyak sumbangan situasi, tenaga maupun materi. Untuk itu kami mohonkan kepada Allah SWT dapat membalas budi bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu juga kami juga mewakili dari Ketua Panitia Pelaksana juga mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu maupun adik-adik, kiranya di dalam pelaksanaan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari hati bapak ibu sekalian. Untuk itu di dalam kesempatan ini sudilah kiranya membukakan pintu kemaafan bagi kami sebagai panitia pelaksana. Kemudian juga daripada itu mudah-mudahan bapak ibu tadi dari rumah niat untuk ke masjid sudah mendapatkan satu pahala. Jadi masuk lagi bapak-bapak ibu di dalam masjid, niatkan iktikaf. Nah, saya pun iktikaf di Masjid Nurul Iman ini karena Allah. Insya Allah walaupun kita dengar ceramah ketiga dengan pahalanya masih mengalir. Niatkan iktikaf, ya. Nah, jadi bacanya begini, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Artinya saja iktikaf di dalam masjid ini karena Allah. Insya Allah pahalanya dapat walaupun kita duduk dengan pahalanya. Jadi ada dua, dari rumah dari tetangga langkah, kemudian juga kita punya iktikaf. Nah, jadi ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu kata sambutan dari Kepala Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir atau yang mewakili. Menginjak acara keempat yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Syafwan Marifat. Kepada Syafwan Marifat, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat hikmah dan mentadaburinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara puncak, yaitu tausiah sekaligus ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram Ustadz Khairul Anam MC. Kepada Al-Mukarram Ustadz Khairul Anam MC, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-aziz al-ghaffar. Mukawwir al-layli 'ala an-nahar wa tadhsiratan li dhawil qulubi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله والهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري وملكك الجاري، وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم بينه وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. قال أيضا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hadirin wal hadirat, para alim ulama, para asatid, para imam di masjid musalla di surau-surau di daerah tempat ini, para pejabat, tokoh masyarakat, terutama ketua masjid yang telah mengundang kami, yang mudah-mudahan yang tidak kami sebutkan satu persatu tidaklah mengurangi rasa hormat kami sebagai tamu di sini, dan kita semua adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para alim ulama yang sama-sama kami muliakan, dan adik-adik kami. Adik yang ceramah siapa ni? Kalau adik jadi putih, adik ceramah yang dia ya. Nah, dulu ya, agar kita tidak kehilangan daripada bawakan majlis ini. Hadirin hadirat, para alim ulama, orang tua kami, sesepuh kami di sini, para tokoh masyarakat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama para ibu-ibu yang telah hadir di sini, masya-Allah. Bahwa tugasnya orang tua, ayah dan ibu itu menyelamatkan anaknya dari api dunia, sehingga jasanya itu sangat berharga. Ketika anak besar sudah paham dengan namanya baik dan buruk, berani menantang orang tua dengan mengatakan ya, kalau bahasa kita ya. Contohnya orang tuanya ini lagi masak ayam, gasnya mati atau gasnya habis, maka ibu itu nyuruh anak-anak, siapa namanya anaknya saja, Ucok sini, ya, belikan gas. Maka anaknya si Ucok tadi lagi main game, udah nak final, maka si Ucok bilang, mak ni, ayah baru sudah dosa besar, berani menentang orang tua sudah dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Jangan sampai ditentang orang tua. Ini orang tua ya, membentaknya, menghartiknya, bahasanya itu sudah dosa besar yang Allah Ta'ala akan percepat di dunia sebelum di akhirat. Ini adalah tentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Menghargai orang tua yang dimana tugasnya apabila anaknya sakit, kewajiban orang tua mengobatinya. Sudah besar dewasa menikah, dibawa sampai nanti di pernikahannya, ada masalah dimudahkan, dibantu dan sebagainya ya. Maka orang tua tidak rela anaknya ini ke jalan, ke tengah-tengah jalan. Dia akan sibuk di pinggir jalan, Bapak Ibu mungkin paham ya, serba khawatir di pagar dan sebagainya, agar jangan sampai anaknya ketabrak oleh motor atau mobil. Maka Rasulullah SAW yang beliau yang telah mengajarkan kita hak, bagaimana kita tahu dengan adab orang tua ini, maka haknya Rasulullah SAW ini Bapak Ibu lebih besar lagi daripada orang tua. Haknya Rasulullah yang kita semua ada di sini sekarang memperingati maulid kelahiran beliau ini lebih besar lagi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah menjaga, memberikan daripada yang terbaik untuk umatnya, agar jangan sampai mereka terjerumus ke neraka Allah Ta'ala. Orang tua tadi bagaimana menjaga anak jangan sampai jatuh ke dalam api dunia, tapi Rasulullah SAW yang sudah wafat 1000 tahun yang lalu nak menjaga kita semua, saya juga sebagai penceramah ini, jangan sampai kita yang terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jasa Rasulullah itu lebih besar. Jasa Rasulullah lebih besar daripada jasanya orang tua, walaupun Rasulullah juga mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua dan tidak membangkang dirinya. Maka para ulama di Hadarat di Yaman, salah satunya Al-Habib Abdullah Ibni Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Diwan Imam Al-Haddad, "Wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata
kamu tidak akan bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ini berjalan dari Mempawah sampai ke Madinah, di depan makam Nabi pakai mata. Kita tak pakai kaki, kepala di bawah pakai mata, seolah-olah begitu. Nyampai ke depan makam Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya telah membalas jasamu selama ini atas hidayah? Maka belum bisa kita balas karena besarnya jasa Rasulullah SAW. Dari Jakarta langsung ke Madinah, pengalaman teman-teman yang pernah ke sana, tak salah 9 jam pesawat langsung ke bandara Madinah. Belum lagi perjalanan bagaimana seandainya dengan mata ya, maka tak bisa membalas daripada jasanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, para alim ulama, adik-adik kami semua yang sama-sama mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW, kita sama-sama di sini mengingat daripada kelahiran beliau, karena besarnya jasa beliau tadi yang jangan sampai nanti anak-anak kita tidak tahu dengannya. Kalau tanpa dakwah Rasulullah, Bapak Ibu, kita tak tahu apa Mempawah nyembah apa kan? Ya, mungkin kita nyembah sawit nih Pak, maaf nih. Kalau orang Malikian tempat kami nyembah pinang dulu pas mahal. Ya, karena tak ada dakwah, dia tak kenal apa yang tidak. Dan orang ini akan cinta kepada apa yang bermanfaat dengannya. Alhamdulillah dengan sebab dakwah datang para alim ulama, alhamdulillah kita sekarang kenal dengan namanya Islam, kenal dengan namanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adik-adik mau tenang sedikit, tenang. Ya, tenang dulu. Ya, biar tak mengganggu konsentrasi daripada ceramah ini. Maka Bapak Ibu Allah Ta'ala, maka jasa inilah yang sama-sama kita ingin jaga. Orang itu ada hari lahirnya kan, Muhammadiyah ada hari lahirnya, hari jadi Mempawah ada kan, hari jadi Pontianak, hari kemerdekaan kita Indonesia juga ada. Maksudnya apa? Masing-masing sudah ada acaranya. Maksud umumnya adalah mensyukuri atas nikmatnya kemerdekaan, nikmatnya daripada adanya dibentuknya daerah, suatu daerah seperti Mempawah ini. Maka diadakanlah acara-acara tadi. Maka bagaimana dengan sebab dengannya Allah turunkan hidayah? Sebab Rasulullah SAW inilah yang nak kita buat. Memang kita tidak menyalahkan yang tak mau maulid, betul? Kita tidak mengkafirkan dia, tapi mohon maaf juga ada yang tidak maulid, jangan nyalahkan yang buat. Karena kami sekarang lagi bahagia dengan kelahiran sang pembawa hidayah, yaitu Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu, kita tak buat sederhana untuk masalah dalil, masalah membolehkan dan tidak, itu ada kitabnya ya. Kita bahas sini yang lebar panjang, akhirnya panas semua nanti kan. Nah, silakan buka di YouTube ya, atau kita tanya kepada ulama-ulama. Kita lihat Ustaz Abdul Somad dan orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal, silakan lihat. Insyaallah penjelasan di sana lebar panjang dan bahkan artikel pun bisa dibaca dengan benar, menambah yakin kita. Maka Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, terutama para alim ulama kami yang hadir di sini, masya Allah. Maka atas jasa inilah yang sama-sama kita inginkan ada pada jiwa dan benak kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi surah Yunus 11, "Qul bi fadlillah." Katakanlah dengan segala karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan segala rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hendaklah kita semua bahagia dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Sebagai ulama ahli tafsir mengatakan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan beliau, sebagaimana ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dengan datangnya Rasulullah inilah yang membuat kita bahagia, yang sama-sama kita nak mensyukuri atas nikmat hidayah. Semoga hidayah selalu ada pada diri kita semua. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala
yaitu yang Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan sebelum lahir Rasulullah ini terjadilah 50 hari sebelumnya raja pembawa gajah Abraha nak menghancurkan Ka'bah, tapi Allah gagalkan dengan burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu-ibu, dengan kondisi yang tidak biasa. Dalam kitab-kitabnya dan juga hadis-hadis yang telah disebutkan para ulama ahli hadis, lahir Rasulullah SAW yang di mana lahirnya ini dalam keadaan yatim. Ayah beliau bernama Abdullah, adalah ayah yang sangat mulia. Nama ayah beliau yang lengkapnya adalah Rasulullah ini Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Kilana ibni Huzaimah ibni Nawar ibni Ilyas ibni Mudar ibni Ma'ad ibni Ibrahim ibni Ismail ibni Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi nasab Rasulullah tidak salah ya, saya sebutkan tadi terbalik, ada yang salah. Nasab Rasulullah tadi pasti intinya dan pastinya nyambung langsung kepada ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, kita ketahui dan garis bawahi lahir Rasulullah ini bukannya langsung tiba-tiba begitu saja. Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu, setelah Nabi Ibrahim ini, Datuk Rasulullah yang telah berjasa membuat Ka'bah, Bapak Ibu ya, Ka'bah ya, Nabi Ibrahim kan buat Ka'bah sama Nabi Ismail. Nabi Ismail, Bapak Ibu, ya adik-adik, setelah besar Nabi Ismail maka dinikahkan dengan salah seorang daripada suku Bani Jurhum, orang yang telah menginap dan juga diam di dekat air Zam-Zam ketika itu. Maka Bapak Ibu di hadis sahih ini perlu kita perhatikan ya, ini kisahnya luar biasa. Jadi ketika Nabi Ismail menikah, tak berapa lama mertua Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, menjenguk menantu. Maka menantu ini dalam mazhab kita Syafi'i dia adalah muhrim, ya, muhrim selama-lamanya. Kalau kita punya menantu, maka misalnya walaupun anak kita sudah cerai dengan menantu kita, sehingga anak kita laki-laki pun kita punya menantu, maka walaupun sudah cerai, nanti berikutnya menantu kita tetap muhrim, ya, dia boleh salaman dengan bapaknya dan kayak anak sendiri. Menantu ini sahab, dia ini muhrim selama-lamanya sebagaimana mertua. Tapi biasanya kalau sudah pisah nih, mungkin agak masalah sedikit lah, ya, agak marah-marah sedikit gitu ya. Tak teguran lagi biasanya tu. Ya. Maka Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini menjenguk menantu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masuk ke rumah Nabi Ismail lagi tidak ada. Tapi memang sengaja kata para ulama ini. Setting. Jom, kalau pada Jawa kan. Nah, apa berita kalian di rumah? Oh ni, apa? Oh susah. Kami di rumah susah, cat tak ada, BPJS tak ada, kartu apa Al-Fakir tak ada, dana yang ada di rumah tak ada, ATM tak ada, begitu saja. AC tak ada panas, mesin cuci tak ada, banyak keluhan Bapak Ibu. Ya, kalau hadis tidak ya, kalau hadis ini boleh bermakna ya, kalau Al-Quran tak boleh. Ya, intinya banyak keluhan. Maka Nabi Ibrahim ini kurang senang dengan keluhan menantu ini. Maka Nabi Ibrahim pesan kepada menantunya, nak, nanti kalau anak saya Ismail suamimu pulang, pesan kepada dia, pintu rumah sudah rusak, ganti ya. Bapak Ibu ya. Maka datang Nabi Ismail balik daripada tugas beliau mencari nafkah untuk istrinya. Ceritalah istri tadi, ada pesan. Apa pesannya? Pintu rumah suruh ganti. Pintu rumah diganti. Ini bahasanya para nabi, Bapak Ibu. Sudah. Kalau begitu perintahnya orang tua saya, kau balik
maka dicerai ya, maka tidak punya anak, tidak punya anak dari situ, tidak punya anak. Maka Bapak Ibu, karena Allah nak menjaga, Nabi Ibrahim ini nak mengecek bagaimanakah calonnya cucu yang hebat dari Nabi Muhammad nak turun. Sebagaimana ayat yang Allah Ta'ala banyak, beberapa ayat yang merujuk ke sana. Nabi Ibrahim minta akan datangnya Rasul yang berdakwah nanti di Mekah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Doanya Nabi Ibrahim untuk Mekah. Dicek ternyata menantu ini Bapak Ibu tak kena, tidak pantas untuk menjadi neneknya daripada bayi yang hebat. Oh ya, singkat cerita Bapak Ibu, nikahlah Nabi Ismail dengan istri yang kedua. Nabi Ibrahim cek lagi menantu, apa berita? Ya, apa kabar menantunya? Yang menantu kedua ini beda, ya. Yang beda itu bukan wajah, memang beda. Badan mungkin bisa lebih cantik atau mungkin tak lebih cantik kayak yang pertama, tetapi hati kan tak sama. Dicek apa beritanya? Alhamdulillah. Pak tua, Pak mertua, aman semua. Berita kalian alhamdulillah. Saya semua nikmat, semua dalam keadaan tenang, tak ada masalah. Adalah biasalah masalah apa di rumah kan. Semuanya lancar. Saya dah bersyukur sudah nikah dengan anaknya Nabi Ibrahim. Betul kan? Dah syukur luar biasa dah. Adalah intinya nanti kalau Ismail datang pesan kepada dia, jangan lagi ganti pintu rumah karena sudah bagus. Bapak Ibu, inilah yang menjadi neneknya Rasulullah SAW. Dari anak Nabi Ismail ini keluarlah Adnan, keluarlah Ma'ad sampai kepada Sayyidina Abdullah, dan keluarlah bayi yang terhebat Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, dan tiba-tiba saja begitu ya, munculnya orang hebat karena di atasnya ada yang hebat juga. Dalam kitab Hayatus Sahabat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau sedang keliling-keliling nak cari berita orang-orang di Madinah. Terdengar dari samping pintu Bapak Ibu hadis tadi, ada seorang imam dengan anaknya perempuan gadis jualan susu, air susu dijual. Maka anaknya itu bilang sama mak bilang sama anaknya, kamu campurkan air susu dengan air biasa biar nampak banyak. Bahasa kita pertalite itu kasih air biar banyak, biar untung kita banyak. Tak letak kita pakai SPBU, padahal dekat SPBU orang Singapura Pasar ni. Itulah ya. Maka si anak tadi sebenarnya kata ulama bukan sengaja, bukan nak ajak anak jahat. Maka anak tu bilang nak tes anak. Anak yang bilang, mak janganlah begitu, janganlah kita. Tak apa-apa, tak ada mandang ber. Janganlah mak. Sayyidina Umar pun tak tahu, Sayyidina Umar pun tak tahu Amirul Mukminin dah. Tetapi Allah yang Umar tak kenal, tahu. Itulah Bapak Ibu, karena malam jangan dulu Sayyidina Umar datang dari rumah, balik Sayyidina Umar ke rumah, panggil 3 anak laki-laki, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Asim, satu lagi saya lupa. Siapa dari kalian ni anak-anak bujang nak kahwin dengan orang kampung dalam sana? Apa tidak ya? Nak kahwin dengan orang hebat, ya, orang yang takwa kepada Allah. Akhirnya umurnya cukup ke Asim. Sayyidina Asim itu adalah anaknya Sayyidina Umar kandung. Dia yang siap dinikahkan dengan orang biasa tadi. Tapi apa isinya? Bapak Ibu, keluarlah laki-laki. Kemudian laki-laki tadi mempunyai anak. Laki-laki lagi tidak salah ya. Kemudian punya anak perempuan, nikah dengan namanya Abdul Aziz. Setelah nikah dengan Abdul Aziz, punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Bapak Ibu, keluar ini orang hebat karena dulu asasnya daripada nenek dan datuk yang hebat. Jadi Bapak Ibu ya, maka kalau kita mau anak kita bagus, kita memang harus siapkan diri kita untuk jadi bagus juga. Kata Al-Habib yang di Dalwa itu, walaupun saya tidak pondok di sana, tapi saya sangat simpatis dengan pondok sana. Berdalwa Al-Habib saya berdatang ke sini kan, kita usahakan Bapak Ibu, kalau mau anak kita bagus, kita harus contohkan dengan yang bagus, walaupun nampaknya riak. Bisa dipahami Pak ya? Yang contoh nih, kan inilah ada majlis ni, rasanya letih, badan ni tak mampu dah. Demi contohkan anak, pergi ke masjid walaupun rasanya itu dipandang anak, demi kebaikan anak. Saya pahami Pak ya? Kita letih sehari kerja, nak kan bapak
kata beliau, contohkan yang bagus sama anak. Walaupun kita belum bagus, itulah ya. Mahfum kalam beliau. Bapak Ibu ya, kadang kita dikatakan belum bagus lah, video ya. Kita bukan siapa-siapa kan? Kita bukan Rasul, bukan Nabi, bukan siapa kan? Kita belajar dari ayat. Baru insya Allah kita punya anak yang seperti itu ya. Bapak Ibu keluar Rasulullah sebelum subuh dalam keadaan tengkurap ya. Sujud, tangan beliau syahadat. Tali pusat Rasulullah ini sudah terputuskan. Rasulullah sudah disunat secara otomatis oleh Allah Ta'ala dengan cara yang khusus. Mata Rasulullah sudah tercelak ya, makhulan, makhtunan, maqtu'as surra ya. Bila jam sebagian ahli hadis mengatakan keluar Rasulullah tanpa darah, tidak macam bayi biasa. Ini kekhususan. Siapa yang menjadi bidannya? Penting ini. Siapa yang menjadi bidan yang menyambut daripada kelahiran Rasulullah dari perut ibunya Aminah alaihissalam? Siapa? Namanya Sayyidah Syafa radhiyallahu anha. Syafa ini adalah emaknya dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang terkenal kekayaannya, orang yang dekat dengan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf punya mak kandung. Ini yang menjadi bidannya Rasulullah SAW. Nanti beliau ini masuk Islam, beda dua beliau ini Rasulullah jadi Rasul masuk Islam beliau dalam kitabnya ya. Maka Bapak Ibu, Al-Imam Al-Hakim dalam sahihnya Sahih al-Mustadrak ala Sahihain, Rasulullah SAW ketika beliau ini kelahiran cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, Rasulullah memotongkan kambing dua. Hasan ya, kambing dua dipotong dan kaki kambing diberikan kepada Bu Bidan. Saya ulangi ya, kaki kambing diberikan kepada apa? Bu Bidan. Walaupun ini bukan bahas amauli tapi bersangkutan dengan sunnah beliau SAW, ini namanya akikah. Bapak Ibu perlu kita perhatikan. Rasulullah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh ulama Imam Abu Daud, salah satu yang terkenal Imam Abu Daud dalam kitab Al-Hadiyah Al-Mardiyah بالشرح وأدلة مقدمة الحرامية والشيخ مصطفى ديب اللغة العلامة مصطفى ديب اللغة dari Syam. Juga kita dalam mazhab Syafi'i, Rasulullah bersabda semua kullu mauludin murtahinun, semua anak itu Bapak Ibu tergadaikan sampai dibayar penggadaiannya. Apa itu dengan kalau anak laki-laki itu ibu-ibu, kambing dua dulu dikeluarkan. Ya, kambing dua dikeluarkan. Anak perempuan satu kambing saja. Kambing laki-laki ke perempuan Ustaz terserah. Yang penting yang bukan kambing yang hamil. Tanyalah dengan juragan kambing tahu dia. Tadi ada USG ya. Dia ada USG tengok kambing. Dia tanya Ustaz tak paham. Dia tanya dengan orang kambing yang bilang itu ya. Maka Bapak Ibu kenapa Ustaz di akikah? Ada sambungan hadis tadi kenapa Bapak Ibu? Syekh Mustafa Ibn Guru mengatakan karena kalau anak itu tidak diakikahkan maka nanti dia tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Bahaya ya. Ustaz kan mahal kambing. Ada yang anak sekarang sekolah ya. Handmade, ewok, kalah-kalah bapak kalau sekolah. Allah usah motor handmade sebagian lah ya. Mewah-mewah sekolah, motornya dah bagus. Tapi mohon maaf, untuk sunnahnya tidak kita jalankan kan sayang, ya. Ini memang sunnah, tetapi kalau ditinggalkan ini kurang baik. Sunnah muakkad yang ditekankan. Anak baru lahir memang ada hadisnya, walaupun sebagian katanya hadis palsu, tapi kita tidak terima kan kita dalilnya ya. Mungkin dia mengatakan hadis palsu tidak ketemu dalilnya. Ya, maklumlah kita ya. Kita pun tak nyalahkan daripada keawaman seseorang. Karena mungkin belum tahu babnya. Anak baru lahir itu diazankan telinga kiri dan dikomatkan telinga kanan. Kemudian anak baru lahir kepada ibu-ibu, setelah dia bersih, kita disunahkan dalam hadis yang sahih membawa kurma. Di zaman sahabat dulu, sahabat membawakan kepada Rasulullah langsung. Di zaman sekarang kepada siapa? Carilah ustaz ke, ada habib ke kiai, orang yang kita anggap saleh, yang banyak zikirnya, yang baik akhlaknya, yang sangat cocok di hati kita ditahnikkan. Kita pun boleh ya, di lumut-lumut gitu ya, di pun apa daripada kurma
bagian atas langit-langit yang perutnya bayi. Ini sunnah Bapak Ibu-Ibu. Ya. 7 hari dapat kambing, potong. Dipotong dengan manis. Sunnahnya kalau akikah ini dipotong dengan manis. Tapi kalau kita Idul Adha, dipotong pecah-pecahkan tulangnya, dibagikan mentah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Tapi kalau akikah tidak, dipotong manis, tulangnya tidak dipatahkan dalam mazhab Syafi'i dan dibagikan kepada orang, walaupun kaya boleh dapat. Kalau zakat tidak boleh. Orang yang ada berada dunianya, duitnya, tak boleh kita kasihnya zakat. Kalau akikah boleh. Ya dengan niat hadiah. Ya dengan niat hadiah. Maka Bapak Ibu-Ibu 7 hari tadi, 7 hari diakikahkan. Ustaz macam mana kalau lebih? Tidak masalah. Ya, yang penting kalau dia belum besar, nanti dia orang tuanya yang mengakikahkan. Kalau tak panjang sampai umurnya sudah 15 tahun ke atas, sudah besar, dah nikah, belum akikah, bisa orang tuanya memang pernah bilang, bapak ni ingat dulu, akikahkan kau di lupa cerita. Ya kan? Kita boleh akikah seorang ya. Kita cari kambing seorang, akikah seorang. Cuma kalau bapak-bapak ini tak ada potong rambut lah. Siapa nak gendong lah? Kan? Gendong dia bapak itu ya. Juga Bapak Ibu-Ibu kalau anak baru lahir ini sunnah digunting rambutnya tadi itu digunting ya. Semua rambutnya dibotakkan semampunya lah ya, tidak mengganggu daripada karena kulit bayi kan halus ya kulitnya. Rambutnya tadi dikumpulkan dan ditimbang dengan emas dan baru dikeluarkan dengan sedekahnya. Berapa rambut bayi itu? Berapa rambutnya bayi itu? Misalnya yang sekolah yang paham nih. Apa ibu-ibu kita ni kan cucu pun sampai dia si penguasaan. Berapa gram lah rambutnya bayi itu? Berapa kilo? Mungkin orang penguasaan beda sikit kan? 2 gram. Berapa gram sekarang kalau emas ni bu? Ya. Ini pula yang paham ni. Yang beli emas tu bapak yang ambil dia, ibu yang beli lah. Berapa lah bu? 2 gram tu berapa ratus ribu sekarang? Berapa ratus ribu? 2 juta? Ya agak mahal lah masa. Ya. Keluaran 2 juta bu. Ya, gramnya lah rambut tadi akhirnya ya. Gramnya tanya dengan berapa emas berapa ukuran sekarang harus emas. Gramnya rambut dikeluarkan sedekahnya. Jadi sunnahnya Bapak Ibu ya. Ya ini sunnah. Memang ada hadis dia dan saya insyaallah bisa bertanggungjawabkannya karena ada kitabnya. Ya. Ini sunnahnya. Kemudian kita lanjut kepada bab tadi. Rasulullah SAW beliau disusukan oleh Ibunda Halimah Sa'diyah. Dan pertama kali yang menyusukan Rasulullah Bapak Ibu adalah mak beliau sendiri, Sayyidah Aminah alaihissalam. Ibunda maknya Rasulullah lah orang yang pertama kali menyusukan Rasulullah. Tapi tak berapa lama setelah menyusu dengan maknya Rasulullah datanglah ibu-ibu dari kampung-kampung kena lepas ke Ibunda Halimah Sa'diyah, nama yang terkenal ya. Dia tidak asing dengan kita. Dia datang sama suaminya ngambil upahan susu. Di zaman dulu begitu ya. Dibawalah bayi Rasulullah dan Bapak Ibu yang masih merah, masih mungil, Masya Allah ya. Maka berkah keadaan. Keledainya yang kurus jadi kuat. Rumahnya menjadi berkah karena membawa jasadnya Rasulullah SAW. Berapa lama Bapak Ibu? Ya, berapa lama? 2 tahun. Disusukan di sana di kampung 2 tahun. Janji selesai, baliklah ke Mekah nak dibalikkan ke ibunda yang masih hidup ketika itu. Tetapi pas berbalik badan, Ibunda Halimah ya, Ibunda Halimah tadi nangis, luar biasa nangisnya. Tak bisa berpisah dengan bayi Rasulullah dan macam anak seorang saudara. Tengok Bapak Ibu ni, bagaimana lembutnya hati mak Rasulullah. Anak seorang satu-satunya semata wayang laki-laki dilepas dengan orang. Dan ditambah lagi waktunya, Bu Halimah sini dulu. Kenapa? Tengok anak tak mampu nangis, dia tak bisa ngomong. Kau masih nak bawa anak saya? Bawa lagi dia bilang. Kau bawa anak saya sampai tenang hati kau, dia bilang. Subhanallah. Rela ibunda Rasulullah ni nahan perasaan orang. Ini luar biasa dia ya. Ibunda Rasulullah, maknya Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu-Ibu 2 tahun lagi nambah jatah. 4 tahun di sana
wal bi'atsah. Satu ulama ahli hadis di Hadramaut dalam kitabnya Rasul qabla al-bi'atsah, beliau menyebutkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim, bahwanya saya lupa ya. Jadi Sahih Imam Bukhari Muslim, Rasulullah dan ibu-ibu lagi main-main di taman lah, di kampung sana, lagi main-main lah gitu ya. Datang dua laki-laki kemudian membaringkan Rasulullah dan dibelah dada Rasulullah SAW. Kejadian pembelahan dada Rasulullah, anak persiapan jadi Rasul. Tapi Rasulullah, bapak ibu tak tahu, nak jadi Nabi tak tahu ya, tak tahu. Dibelah dadanya, maka anaknya Ibu Halimah yang asli anak kandungnya namanya Syaibah radhiyallahu anha. Mak anak perempuan agak besar sikit lah, dia juga bantu ngasuh dengan orang tuanya. Balik ke rumah mak, tengok, lihatlah Muhammad dah dibunuh orang. Walilah Halimah, ibunda Halimah, ibu Halimah dari ditengoknya Rasulullah sudah duduk dah, selesai operasi dah, operasi selesai dah. Diceritakan lah, ya, dada Rasulullah dan ibu-ibu dicuci ya dengan air Zam-Zam, bagaimana hadis sahih. Ini adalah persiapan besar Bapak Ibu-ibu ya, karena akan membawa amanah dari Allah yang besar. Nabi yang terbaik Allah pilih dari beliau SAW. Tapi Nabi tak tahu Bapak Ibu ya, Rasulullah tak tahu, dia Rasulullah tidak tahu ya. Maka setelah itu dipeluklah, diciumlah Rasulullah ketika itu, umur 4 tahun ya, kurang lebih begitu. Maka mulailah Bu Halimah dah takut, bahaya ni, ini anak orang ni, kalau tinggal di kampung saya, habis saya. Baik nanti kena kubur hidup-hidup sama orang Quraisy. Dalam intinya begitulah ya. Khawatir beliau, dibalikkanlah ke Mekah dengan senang hati. Dan dibalikkan dan tak payah cerita lagi dah. Singkat cerita bagi ibu-ibu, 2 tahun dengan ibunda beliau, umur Rasulullah 4, nambah 2 jadi 6. 2 tahun ya. Rasulullah pergi dengan imaknya ke Madinah. Balik dari Madinah, di kuburan orang tua beliau kan. Ayah Rasulullah tinggal di sana. Sayyidina Abdullah tinggal di Madinah kan, di Abu Khilaf atau ulama. Tapi Allah situ ya. Balik daripada Rasulullah di sana, meninggal mak Rasulullah di tengah perjalanan di Abu antara Mekah dan Madinah. 2 tahun setelah itu diasuh oleh datuk Rasulullah yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, datuk kandung Rasulullah Abdul Muttalib. Beliau adalah orang yang telah menjadi penguat daripada ketika datangnya Raja Abraha, raja yang bawa gajah. Sayyidina Abdul Muttalib ni Bapak Ibu-ibu, datuk Rasulullah ini, ketika Abraha telah menyita unta-unta, kuda-kuda orang Quraisy, dia datang, beliau datang ke Raja Abraha yang zalim. Wahai Abraha, pemuka Quraisy datang. Dia nak nyalahkan Kaabah ke? Dia bilang. Tak, dia nak ngomong penting. Apa yang nak ngomongkan wahai Abdul Muttalib? Saya mau ngambil unta-unta saya, sama unta-untanya orang-orang saya, keluarga saya. Diolok sama Abraha. Kamu datang cuma nak ngambil unta, kau tahu tak kami nak jalan Kaabah? Sabar dulu wahai Abraha. Saya faham dia bilang. Kau sombong kan ngomong aku. Saya faham. Saya ini adalah pemiliknya unta, adapun Kaabah rumahnya Allah sudah ada yang punya. Tenang Allah yang jaga. Kaabah sudah ada yang ngurus dah. Saya cuma ngurus unta saja saja. Memang kalau kita hebat-hebat dia kata pada kelawan dia. Pasukan besar seperti ini kan. Berkelawaklah Allah tadi sampai datanglah Ababil tadi Pak ya. Luar biasa dia dapat Rasulullah 8 tahun wafat daripada datuk Rasulullah SAW. Pindah kepada paman Nabi Abu Talib. Ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di paman kami yang kandung. Ketika Abu Talib Bapak Ibu 2 tahun, sampailah singkat ceritanya 12 tahun, Rasulullah ini anggaplah sekitar taman-taman SD gitu ya. Maaf ya. Kita ada anak-anak bisa mondok seperti kita sekarang taman SD. Anak-anak itu bisa dari 12-11 tahun. 12 tahun Rasulullah Bapak Ibu ya diajak ke Syam, Damaskus, diajak ke Syam untuk berdagang. Karena memang paman Rasulullah ini beliau memang keadaannya ketika itu dalam keadaan ekonomi lemah, anak asuhan banyak, anak banyak ya, yang dibiayakan lebih banyak, dan memang kebiasaan orang Quraisy itu memang berdagang ke sana. Sampai di sana, di sekarang di daerah Yordan, Urdun dalam bahasa Yordania. Dalam petanya ya, Yordania, Rasulullah Bapak Ibu singgah dan duduk di suatu pohon yang dimana pohon ini tidak pernah ada yang duduk kecuali Nabi Isa alaihissalam. Rasul duduk, Islam itu, maka pohon tadi itu daunnya langsung apa?
Rasulullah istirahat. Dia tengok sama pendeta duduk Buhairah Nasrani. Dia lagi ada di surau dia lagi, surau dia. Siapa dia? Baik ya. Orang yang selama ini tunggu dia bilang. Bapak Ibu perlu kita tahu ya. Karena dalam Al-Quran Allah firmankan surah Al-Baqarah juz 1 dan juz 2 yang berbunyi Alladzina atainahumul kitab. Orang yang telah Allah berikan kitab Taurat dan Injil zaman dulu, mereka ini ya'rifunahu, mereka kenal dengan Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum. Kayak mereka yang mengenal anak seorang. Kalau kita punya anak 4 di rumah, malam-malam mati lampu, tahu tak anak kita yang mana yang teriak, tahu kan? Satu teriak, satu nendang piring, kan? Satu lompat, tahu kan? Ini si ini Asep, ini si Bujang, si Anu kan? Kenal kita dengan anak kan? Tapi itulah ya. Maka orang-orang dulu itu kenal dengan Rasulullah sebelum lahir gitu Pak. Kalau mereka baca, ya, dilihatnya. Tidak ada yang bisa duduk di pohon itu kecuali Nabi Isa alaihissalam dulu. Jangan-jangan dia kan? Tak berapa lama Bapak Ibu si pendeta Abu Mayrah itu dia bilang sama istrinya dan keluarganya lah ya, tolong masakan siang ini saya nak undang orang untuk makan. Dia bilang hari ini dah masak, semuanya makan, satu-satu makan, orang-orang kabilah Arab berarti kan. Mana tadi satu orang ada kurang rasa saya ini dia bilang. Ada dia lagi jaga larang. Udahlah nanti kalau kita dah makan dia datang ya, nanti saya dikasih aja jaga larang dah kan. Masa dia tak makan, makan sini ya, dah sahabat sana. Datanglah Bapak Ibu Rasulullah SAW yang masih dalam keadaan muda ya. Thani Ashar 12 tahun. Ajlajul aini Rasulullah ini Bapak Ibu matanya tidak terlalu hitamnya Rasulullah, matanya hitam luar biasa dan putih-putih sekali. Mancung hidung beliau karena mustadion. Dalam kitab Syama'il Rasulullah SAW ini wajahnya agak kebulat-bulatan. Ya, ketika beliau dewasa ya. Azimul karadis, dada Rasulullah tegak, bukan orang yang lumpuh, bukan orang tegak begini ya. Tegak dada beliau SAW. Ya, rambut beliau dibelah dua Rasulullah SAW. Ya, dada dan perut Rasulullah ini sama. Saya agak baru sekilan ni. Ya, agak nambah sedikit. Ya, Ustaz bid'ah Ustaz nambah sekolah perutnya agak nambah sedikit. Bukan buat saya ni. Ya, isi seorang ni. Ya. Dada Rasulullah ni Bapak Ibu ini sama ya, rata. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah Rasulullah. Kalau beliau berjalan di Bapak Ibu, cepat Rasulullah berjalan. Kayak orang turun dari gunung. Ka'annahu al-haqqu min salat. Alis beliau tidak terlalu alis beliau ini pisah SAW. Sehingga saya begitu. Bibir beliau tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kepala Nabi kuat SAW dan putih orangnya SAW. Kemudian ditengoknya ya, kayaknya semuanya sama ini lah kan. Langsung setelah makan tu ibu-ibu, maka ditariklah belakang dia. Ya kalau ghamam kabilatul hamam kasih aisar. Di belakang leher Rasulullah sebelah kiri ya ada kayak telur daripada burung pipit ya. Warnanya agak kemerah-merahan daging timbul ya. Ini adalah tanda khusus kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya pendeta tadi bilang sama Abu Thalib, siapa ayahnya anak ini? Saya, kata Abu Thalib. Anda. Kamu ayah kandung? Bukan, saya paman. Dia sudah meninggal sebelum dia lahir. Ayah. Betul. Lahir di mana? Mekah. Adalah. Sepertinya Pak Mantan ngomong, Boy Abu Thalib, saya pesan kau bawa hari ini, jangan lanjut. Saya khawatir ada orang lain yang nak bunuh dia. Ya, kalau Bapak Ibu memang kita ketahui orang Yahudi memang sudah menunggu Bapak Ibu yang akan lahirnya seorang Nabi dan Rasul. Ya, tapi mereka ini sampai sekarang benci dengan Islam karena kenapa Rasulullah itu lahirnya bukan dari orang keturunan dia. Itu ya. Tapi ini Islam beda. Siapapun yang Melayu, Madura, Bugis, siapa ikut Rasulullah dia selamat. Tidak harus orang tidak benar. Dia yang membawa hidayah, pilihannya pilihan Allah Taala. Tidak perlu mengatur daripada maunya Allah Taala. Ya, terserah Allah nak pilih siapa kan. Selama ini benar, itulah yang harus kita ikuti. 12 tahun singkatnya Bapak Ibu, 25 tahun menikahlah Rasulullah dengan Sayyidina Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ibunda yang janda memang
keluarganya Rasulullah dan diingatkan Rasulullah pun diomongkan oleh keluarga besar beliau, dan memang nikah Rasulullah ini jauh daripada niat Nabi nak dapat kaya ini. Ya, jangan sampai kita salah sangka ya. Maka Rasulullah nikah di atas memang permintaan keluarga besar beliau SAW, jodoh beliau pun jadi, dan akhirnya menikah Rasulullah dengan Khadijatul Kubra. Di satu umur yang jauh beda dengan beliau yang masih bujang 45 tahun, istri dah 40 tahun. Mahalnya berapa Bapak Ibu-Ibu? Bukan yang murah-murah nikah kita ya. Bawa dengan saya. Ada aku siapkan semua. Dah. Berapa mahalnya? Mahalnya kan dari laki-laki. Bukan perempuan yang kasih mahal. Berapa mahalnya? Aisyul Nalaqa. 20 unta. Satu unta itu tidak salah seandainya 50 juta. Unta ini 50 juta biar nyampe Indonesia dari Arab sana. 50 juta kali 40 berapa Pak Ketua? 2 miliar ya? 2 miliar! Nak nikah dan bagi dia 2 miliar. Mustahil Nabi Bapak Ibu nak suka-suka begitu. Ya? Mustahil ya? Jauh lah daripada sangkaan daripada orang liberalisme dan sebagainya yang menuntut dulu Rasulullah dengan yang tidak sesuai. Nikahlah ceritanya Bapak Ibu, Masya Allah, punyalah anak 6. Rasulullah SAW Sayyidina Qasim. Rasulullah punya anak ini laki-laki Qasim, tinggal masih kecil. Kemudian Abdullah namanya, tinggal masih kecil. Kemudian Zainab radhiyallahu anha, kemudian Ruqayyah radhiyallahu anha, Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan terakhir Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Semua anak Rasulullah ni Bapak Ibu, semua anak Rasulullah ini meninggal ketika Rasulullah masih hidup. 5 tinggal. Bayangkan. Ini besarnya bala atau ujian Rasulullah. Dalam kitab Dalilul Falihin, Al-Murqid Riyadhus Salihin, Imam Ibnu Allan dalam syarah kitab Riyadhus Salihin meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling besar bala dan cobaannya adalah para nabi, kemudian orang yang setelahnya dan setelahnya. Jadi Nabi Ibu karena levelnya tinggi, ujiannya pun berat. Bayangkan 5 anak tinggal. Beliau masih hidup. Yang terakhir hidup Rasulullah masih meninggal, Sayyidah Fatimah ya. Itu pun 6 bulan setelah Rasulullah wafat baru tinggal dia. Karena Bapak Ibu kalau kita anak 2 tinggal, jangan juga sudah ya jadi sahih. Orang juga ya sama juga orang yang mempunyai 2 anak perempuan. Banyak perempuan ini memberat amalan. Man 'ala jariyatayn hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa kahatayn. Orang yang punya 2 anak perempuan di hadis sahih Muslim Rasulullah bersabda, orang yang punya 2 anak perempuan dijaga dengan baik. Kalau bahasa dibodohkanlah besar diajarkan agama ya kan, menikahkan sampai baik, temu jodohnya diantar dengan baik, 2 anak perempuan yang dijaga dengan baik, maka Allah Ta'ala akan nanti di surga dia dan saya kayak jadi manis dan jadi tengah. Ibu-ibu ini besar pahalanya yang punya anak perempuan. Tapi zaman sekarang kan, zaman sekarang yang sebagainya fitnah ini tidak mudah jaga. Ibu-ibu ya, ini Bapak pun paham ya. Maka Bapak Ibu, umur Rasulullah SAW berlanjut 35 tahun. 5 tahun nak menjadi Rasul, terjadi banjir bandang di Mekah. Banjir bandang. Dan Bapak Ibu kalau dulu zaman-zaman 90-an di haji ya, orang haji-haji kita yang pernah tengok foto dulu sebelum ada hotel Mekah yang mewah yang sekarang ini, memang Ka'bah kan di tengah-tengah, gunung di atas ini. Sekarang sudah bagus dah, banyak pembuangan air dah canggih dah. Dah itu ya. Maka air tergenang, maka Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim, fondasi yang asli, bangunan asli ini roboh karena keadaan hancur ya. Hancurlah Ka'bah, banyak rusak, maka dirobohkan, orang Quraisy berkumpul, dibangun lagi dari yang baru. Awalnya Ka'bah ini Bapak Ibu pintunya 2. Awal Ka'bah itu pintunya 2. Di zaman Nabi Ibrahim, ketika orang Quraisy bangun, pintunya satu saja sampai ke sekarang ini. Pintunya cuma 1, masuk dan keluarnya sama. Kemudian dibangunlah Ka'bah, tinggal yang kalau Bapak Ibu tengok di depan Ka'bah itu ada macam kayak kapal ya, ada kayak garis panjang, tengok kayak U gitu ya. Itu adalah bangunan Ka'bah yang asli ya. Tetapi orang Quraisy duitnya tak cukup nak bangun Ka'bah, sampai situ saja. Maka kalau Bapak Ibu kalau masuk ke Mekah nanti insyaallah umrah atau haji, masuk ke dalam pagar itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Cuma
Kita lanjutkan Bapak Ibu, 40 tahun Rasulullah SAW singkatnya menjadi Rasul. Ya, 40 tahun. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Luar biasa perjuangan besar. Di bulan Muharram Rasulullah berangkatlah beliau ke Madinah. Di Madinah beliau 10 tahun. Maka perlu kita ingat Bapak Ibu di hari yang sama, ya di tanggal yang hampir sama, di jam yang agak berbeda sedikit, Rasulullah SAW juga wafat. Rasulullah wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Rasulullah sebelum itu sudah haji dah. Rasulullah ini haji dan beliau ketika itu telah diberikan 100 unta nak dipotong. 100 unta nak dipotong. Maka Rasulullah hanya bisa memotong 63 unta. Sama dengan umurnya Rasulullah SAW. Ya, balik Rasulullah di bulan Safar sakit dan wafat Rasulullah pada 12 Rabiul Awal. Jadi Bapak Ibu di hari yang sama juga telah wafatlah Rasulullah SAW. Cuma kita memang menyalahkan ulama untuk ingat dengan kebahagiaan lahirnya Rasulullah SAW, bukan dengan kesedihannya. Ya, tapi sejarah telah menuliskan Bapak Ibu ya, Rasulullah SAW Bapak Ibu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal sekitar jam 7:30 pagi. Wafatlah Rasulullah SAW meninggalkan kesan yang luar biasa kepada umat Islam. Maka Bapak Ibu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang telah azan, selalu azan di masjid itu Pak ya. Setelah wafat Rasulullah, Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq, sejarah kota Damaskus, beliau telah meriwayatkan dari hadisnya bahwa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu pergi ke kota Damaskus. Sampai di sana Bapak Ibu, karena beliau ini Sayyidina Bilal ini adalah orang yang selalu membangunkan Rasulullah SAW. Sampai 22 tahun di sana mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dan mimpi Rasulullah ini pasti benar di hadisnya Pak ya, di hadis yang sahih ya. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, kenapa kau cuek dengan saya? Lama tak datang ya? Apakah kamu tidak ada niat ziarah kepada saya?" Kata Rasulullah. Maka Sayyidina Bilal pun bilang sama istrinya dan yang orang sana, "Dek, saya tidak pergi ke Madinah ziarah Rasulullah." Singkatnya jalanlah beliau ke Madinah. Nyampai di Madinah Bapak Ibu, sebagian orang-orang yang tahu heboh. "Oh Bilal, kenapa waktu azan? Wahai Bilal, ayo azan Bilal sebagaimana kau azan dahulu Rasulullah SAW." Sayyidina Bilal di Bapak Ibu tak bisa lagi ya, tak bisa azan macam dulu. Bukan berarti Sayyidina Bilal kita ikhlas, bukan. Pernah saya tahu ada orang meninggal suaminya, dia tak bisa nengok baju suami di rumah. Bukan karena benci, karena tak mampu hati. Sebab ya, ini perasaan hati ya. Kita tak bisa nak menghukumi orang dari perasaan. Jadi dari baju suami dan bukan benci dia, baju tak mampu. Setiap dia mandang baju suami rumah nangisnya. Maka baju kepentingan disedekahkan ke orang. Itu baju ya, ini adalah gambarannya. Maka saya bilang kita mampu lagi nak azan Rasulullah ini dulu kan kau. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah masih ada sekarang. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wafat Rasulullah. Tak mampu dia bilang. Sayyidina Abu Bakar menawarkan azan, dia tak terima. Abu Umar radhiyallahu anhu menolak. Sampailah datang. Ya siapa datang? Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan wal Husain di Bapak Ibu, ya para ulama ahli hadis mengatakan orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun Sayyidina Hasan Asy-Syi'ah Abdul Yamani dalam kitabnya Alim Auladakum Muhabbat Al-Alayhi Nabi berasal dari Hadramaut Yaman. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mirip dengan Rasulullah dari tarik pusat sampai ke rambut, ujung rambut. Sayyidina Husain ini mirip dengan Rasulullah dari pusat sampai ke ujung kaki. Belahan dua Rasulullah. Adapun bau keringatnya mirip dengan baunya Rasulullah SAW. Maka datanglah dari kanan kiri. Wahai paman Bilal, wahai Bilal, azanlah antum sebagaimana azan untuk kami dulu. Wahai Bapak Ibu ya, Sayyidina Bilal tak bisa nak nolak. Naiklah Sayyidina Bilal ke menara ya. Sekarang masih ada di Madinah. Menaranya cuma sekarang sudah berubah ya. Tapi itulah dia posisinya Bilal yang azan, agak tinggi sedikit. Ya, kalau masuk dalam bau tu. Nabi Bapak Ibu naik Bilal, Allah sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka semua orang Madinah keluar dari rumah. Sampai ibu-ibu keluar. Sampai orang menyangka Rasulullah lahir dan hidup lagi dari kubur. Karena Bilal ini sudah lama ni azan lagi. Allah beri suasana
Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim, Sayyidina Abdullah bin Abbas Ibn Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah bersabda, as-salat fi waqtiha, salat tepat pada waktu. Maka Bapak Ibu, kita perlu tahu amalan yang paling baik, yang paling afdal adalah salat tepat pada waktunya. Setelah azan berkumandang, kata ulama kita, setelah itu kita cukup sesuatu, bisa ke WC, bisa wudu, dan kita salat, maka itu tepat pada waktu. Berapa menit? Pakai dua? Sekitar 15 ya, 15 menit atau sekitar paling lamanya setengah jam. Adapun di atas itu mungkin bisa dikatakan dari luar waktu apa? Bukan afdalnya waktu. Maka afdalnya amal adalah salat tepat pada waktu. Bagi laki-laki Bapak Ibu, salatnya adalah di masjid. Adapun perempuan memang diarahkan untuk salat di rumahnya dan di kamarnya sendiri. Boleh dia di masjid dengan syarat diberikan batas ya, untuk membedakan jemaah perempuan dan laki-laki, dan juga untuk menjaga pandangannya mahram dan bukannya. Maka Bapak Ibu, salat tepat pada waktu ini adalah yang aman kita jaga. Biasanya perempuan ini kan di rumah ini kan merasa perempuan kadang salat tidak tepat pada waktu biasa. Sama juga ya, kita juga jaga salat tepat pada waktu. Nah ini yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW. Maka anak-anak Bapak Ibu dalam hadis yang baik sanadnya dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Amr bin Shu'aib an Abi al-Jaddi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, apabila anak 7 tahun disuruh salat, 10 tahun tidak salat dipukul. Ya, 10 tahun salat tidak salat, tidak mau salat dipukul. Ingat ya, dipukul kaki sama juga tidak setuju dengan kekerasan. Apa kata ulama? Ghairul dharra, pukulan yang tidak mematahkan tulang dan tidak melukai kulit. Jangan pakai alat-alat yang tajam, jangan pakai besi, jangan pakai kaca memakan, jangan pakai kayu bekas. Pukul dengan apa? Yang tidak melukai kulit dan tidak mematahkan tulang. Ini 10 tahun tidak sholat. Ya, mengajarinya. Karena kalau anak tidak sholat, Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang telah menghidupkan orang yang mati. Walam tubuha qaddamu, kami telah menulis apa yang telah mereka buat. Wa atharhum, dan bekas-bekasnya. Guru kami Habib Omar Kiaman mengatakan, bekas-bekas orang meninggal ini adalah anak-anak yang tinggalnya. Apabila dia meninggalkan anak berbentuk materi, uang, harta saja, tetapi agama tidak dijaga, nanti dosa orang tua yang nanggung. Alhamdulillah. Atau dengan makna seperti itu ya, anak dikasih mobil mewah, dikasih rumah yang bagus, tetapi tak dididik dengan agama, maka nanti diberat, nanti dikubur orang tua itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Maka 10 tahun kita orang tua berusaha, memang hidayah dari Allah kan? Kita berusaha. Maka perlu diperhatikan Bapak Ibu, anak-anak kita berapa masanya dia wajib sholat. Ya, as-salatu ibaduddin, orang sholat adalah tiap agama. Maka semua anak-anak laki-laki dan perempuan, Bapak Ibu ya, yang umurnya sudah 15 tahun, maka dia wajib sholat, wajib puasa, dan wajib menutup aurat. Saya ulangi ya, 15 tahun otomatis. Dalam mazhab kita Syafi'i, 15 tahun sudah masuk, sudah wajib sholat, wajib puasa, dan wajib tutup aurat. Apa itu aurat? Sesuatu yang tidak boleh dipandang dan tidak boleh dipajang, kecuali mahramnya. Maka auratnya laki-laki boleh abang-abang kita ingat ya, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Maka jangan sampai biasakan nampak paha walaupun depan rumah. Walaupun saya laki-laki, pusar dan lutut adalah auratnya laki-laki, jangan sampai nampak. Aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i menggunakan cadar atau niqab, itu bagi yang pakai silahkan. Yang penting orang cadar, orang yang tidak bercadar jangan nyalahkan orang yang cadar, orang cadar juga jangan nyalahkan orang yang tidak bercadar. Ya, dan semua pendapat itu sahih, kembali kepada kesiapan hati nak pakai yang terbaik. Yang bagus adalah orang yang tutup aurat, yang masalah adalah yang tidak mau tutup aurat. Ya. Maka Bapak Ibu kembali kepada tadi 15 tahun
sudah wajib sholat. Maka kita dudukkan anak-anak kita, anak gadis kita, bujang dudukkan dia, duduk dengan mak bapak. Nak, kau sekarang sudah besar, kau wajib sholat. Bapak ingatkan kau dengan mak, ya. Kalau kau tidak sholat, kau berdosa nanti. Benar ya, ingatkan. Nah ya, kita ini orang tua ini kan cuma mengingatkan, berusaha lah ya. Karena bahaya nanti kalau tidak kita ingatkan, Allah pasti akan tanya di akhirat. Maka bapak ibu-ibu dalam mazhab Syafi'i juga apabila anak sudah 9 tahun ke atas, penting ya, 9 tahun ke atas, laki-laki, dia sudah mimpi basah. Penting ini mimpi basah. Bukan saya bahas jorok di sini, maaf. Anaknya sudah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi ketemu Putri Duyung. Tadi malam mimpi ketemu Putri Duyung. Mak, tadi malam saya mimpi ketemu Putri Duyung. Basah kasurnya, airnya beda sedikit, kena air mani dia, maka dia sudah wajib dah solat subuh, wajib dah ya. Tadi saya tak wajib, menjadi wajib subuhnya, ya, di atas 9 tahun. Tapi kalau perempuan di atas 9 tahun melihat darah keluar bernama haid di atas 9 tahun, nah, orang tua cek ni, nak darah apa ni mak? Dia tu, ini darah haid di atas 9 tahun. Maka pentingnya adik-adik, ada ya, kakak kami muliakan, ibu-ibu juga ya. Anak sudah 9 tahun ke atas, perempuan melihat darah keluar dari kemaluannya, itu namanya haid. Maka darah haid ini perlu diperhatikan, tidak sama dengan darah yang lain. Darah haid ini dalam mazhab kita Syafi'i paling sebentar adalah sehari semalam. Berapa? Sehari semalam. Kalau misal darahnya hanya keluar setengah hari, itu namanya darah penyakit. Misalnya keluar tadi itu jam 10 siang, jam 10 pagi, siang ya, maka dia merasa darah haid, jam 12 tak solat, zuhur asar tak solat, isya tak solat, subuh isya tak solat, maghrib tak solat. Jam 8 malam berhenti darah. Gimana nih? Darah berhenti. Itu bukan haid, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Gimana Ustaz? Maka kakak tadi dia harus mengqadha semua solatnya, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bila qadhanya sah, besok-besok ke langsung malam tadi. Saya faham ya? Tapi seandainya darahnya keluar sehari penuh, tak usah bayar di solat. Karena namanya darah sehari penuh, 24 jam. Ini orang tua yang harus tahu, kita di bapak ibu ingatkan. Normalnya biasa haid itu biasanya adalah 7-6 hari seminggu. Paling lamanya haid 15 hari. Kalau misalnya sudah 15 hari lebih, masuk Ramadan, dah 17 hari dah. 17 hari masuk Ramadan. Anak kita, anak gadis kita masih makan mie ayam, bakso masih siang-siang. Beli bakso malam dia makan masih siang-siang. Apa yang boleh makan ni? Dia bilang masih keluar darah. Dia bilang berapa hari dah? Udah 17 hari dah sama hari. Dah. Ya, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. 2 hari kamu wajib Allah puasa ya. Karena darah haid paling lama berapa? 15 hari. Itu dia ibu ya, 15 hari. Adapun nanti ada namanya darah nifas, darah yang keluar setelah orang melahirkan. Darah nifas ya, itu normalnya adalah sekejap saja. Kalau anaknya besar, dimulainya nifas dari keluarin anak yang kedua. Normalnya 40 hari dan paling lama 2 bulan darah nifas. Maka apabila keluar darah nifas 40 hari sudah dia mandi junub, mandi besar. Maka bapak ibu kita ingatkan ya, karena kalau anak kita dia tidak tahu dengan mandi besar, maka nanti sholatnya bisa tidak sah. Ya, maka dia harus mandi besar dan juga pandailah untuk menjaga wudu, perkara-perkara yang sudah diwajibkan Allah kepada kita semua sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka bapak ibu mudah-mudahan daripada event Maulid ini menjadi peringatan untuk kita semua agar kita semakin cinta dengan beliau. Karena akhlaknya, sifatnya bukan hanya cinta saja, tapi memang kita ini memang telah mencontoh beliau SAW zahir dan batin. Alhamdulillah, acara Maulid sudah berjalan hampir 1 jam lebih.
Langsung tanya jawab. Nanti kata ada hadiah dari Pak Ketua Masjid. Siapa yang menjadi bidannya Rasulullah? Ingat namanya? Katanya Allah bisa Ustaz. Ada ayat yang berada sedikit. Siapa ibunya Rasulullah? Siapa namanya? Aminah, betul? Betul. Ya, ada 5. Tadi Pak Ketua minta panitia 5 laki-laki, 5 perempuan. Betul tadi. Ya, soal kedua, soal yang satu lagi itu perempuan. Kaji dulu ya. Siapa nama ayah Rasulullah? Ayah Rasulullah. Abdullah, betul. Kemudian Rasulullah dilahirkan hari apa? Rasulullah dilahirkan hari apa? Rasulullah dilahirkan hari apa? Rasulullah dilahirkan hari apa? Senin, betul. Oh, yang adik-adik perempuan. Adik-adik kita yang perempuan. Sabar dulu, soalnya belum baca. Siapa yang telah? Siapakah orang yang telah menyusukan Rasulullah SAW setelah ibunya? Kak, coba. Siapa? Ada kisah yang betul. 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 Agak sedikit. Generasi kita ni Pak ya, generasi kita ini. Nanti kita yang tua-tua ni maaf Pak ya, kita yang tua-tua ni meninggal dan ingin juga nanti. Dia kakak lagi perempuan. Adik-adik kita. Berapa tahun Rasulullah menyusu dengan Halimah Sa'diyah? Itu pertanyaan. Belum biru tu. Berapa tahun Rasulullah menyusu dengan Halimah Sa'diyah? Berapa tahun? Apa tonton apa? Saya sedikit saya 5 bila 4. Bila di 9. Kemudian berapa umur Rasulullah pas beliau berdagang dengan pamannya pertama kali? Berapa umur Rasulullah pas Rasulullah berangkat ke Damaskus berdagang pertama kali yang singgah di pohon itu? Berapa umurnya? 9 tahun 3 itu umur Rasulullah macam orang di sini. Berapa? Berapa? Betul, 12 tahun. Berapa umur Rasulullah ketika beliau menikah?
Salah, salah. Ah. Salah, salah. Salah yang lain. Salah. Jawab positif. Berapa tahun di Mekah? Berapa tahun? Masuk dakwah di Mekah berapa tahun? Dan tahu tak bisa. Ya, yang lain. Berapa tahun? Ada yang bisa yang perempuan lagi dua lagi nih. Dua lagi yang kakak. Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? Mudah soalnya nih. Jadi soal. 23. Siapakah orang yang telah menjadi muazzin Rasulullah yang datang balik ke Madinah? Kakak. Siapa? Yang azan menjadi muazzin Rasulullah. Satu lagi kan kami yang pemerintahan yang kedua, pengurus masjid apa dia? Siapakah cucu Rasulullah SAW yang terkenal? Cucu Rasulullah yang telah memegang tangan Sayyidina Bilal untuk azan. Hasan dan Husain betul. Maka Bapak Ibu maksud Anda, Allah jadi kita sama-sama bisa bersemangat mereka ya. Karena mereka semua menjadi generasi kita yang sama-sama kita minta Allah Ta'ala menjadi bekas kebaikan kita di kubur dunia. Amin. Bapak Ibu perlu kita perhatikan beberapa sunnah Nabi yang kadang banyak orang melemehkan, itu adalah WC. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, Imam Muslim meriwayatkan, banyak orang yang diazab di kubur karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Maka kita usahakan Bapak Ibu di rumah kita punya bak yang agak besar sedikit, usul saya. Berapa? 1 meter. Tingginya dan dalamnya 1 meter. Karena nanti percikan air itu akan membuat aman kita. Kalau istri kita nak mandi besar, anak kita kalau nak buang kecil, ya aman. Ya, atau kasih kerannya ke ya, sehingga nanti air itu tidak menjadi perancilan yang membuat air tidak sah dibawa dalam rumah. Bisa dipahami ya? Ini masalah air. Kemudian laki-laki memang diarahkan untuk kencingnya dengan duduk, bukan dengan berdiri. Kalau kita kencing berdiri, Bapak Ibu mohon maaf ya, ini pasti biasa dengan tersisa akan netes nanti di celana atau sarung kita. Ini pernah dicoba sama teman saya pengalaman. Dia sering kencing dengan duduk, pas dia kencing berdiri sengaja dia coba, kemudian dia dibawanya sholat sunnah masih netes sedikit. Maka memang kita kencingnya harus dengan duduk jongkok, walaupun kita laki-laki ya. Yang ini untuk membersihkan daripada bekas-bekasnya, daripada kotoran tadi, karena akan membekas. Dan orang yang biasa dengan keluhannya banyak
sembarangan ini ternyata membuat dia diazab dalam kubur. Sama juga dengan bulu-bulu badan kita, Bapak Ibu-Ibu, rambut, bulu-bulu kita ini sudah dibersihkan. Ketika kemaluan, orang sudah dewasa, kakak-kakak kita ini, kemudian bulu-bulu itu sunnahnya Rasulullah itu ditanam. Ya, di mana ditanam? Dan kitab Syama'il Rasulullah bersabda ditanam. Jangan dibakar, jangan dibuang ke tempat sampah. Sudah paham ya? Ditanam, disimpan. Seandainya dia masuk ke pembuangan air, ya adalah aman ya. Tapi kalau bisa disimpan dan ditanam ke dalam tanah ini sunnah. Karena saya dulu pernah ketemu dengan orang ahli ruqyah di Jakarta. Dia meruqyah orang luar biasa lama baca ruqyah. Tak ada kesannya, mama ya. Dia pas ada cerita, Ustaz, saya dengar dulu. Saya dulu pernah bertetangga dan saya pernah, mohon maaf saya cari dulu. Bulu kemaluan dia itu dibuangnya di depan tong sampah depan rumah dan komplek itu. Dan saya yakin, saya terasa beda tidak selama ini. Tetangga saya memang sudah lama yang agak beda dengan saya itu, dia yang ngambil di rumah dia. Dan intinya ternyata memang benda ini menjadi perkara besar, Ibu ya. Maka bukan kita masalah dengan jin dan setan itu ya. Kita nak jaga sunnah Rasulullah SAW tadi. Buku kita dalam Islam memang dilarang melihat panjang-panjang. Boleh kita bangga, kita bersihkan. Coba kita bayangkan, kalau Bapak Ibu kerumus ada tembok itu kerumus, buku kita yang agak panjang ya, itu lumayan panjang, kita cakar untuk bekas kan. Sama kita kalau cebok, kita cebok, maka kita cebok, maka kan bekas nanti, maka ini yang khawatir najisnya. Maka kita kalau tidak potong buku, maka kita bersihkan, nanti kalau menyimpan di sini kita bawa dalam sholat, tidak sah sholatnya. Sudah paham ya? Ini luar biasa ya. Ini perkara bersambung dengan sholat kita. Subhanallah, harus iman Islam tadi kita jaga. Ibu-ibu yang rambut, maka bekas rambut kita tadi di rumah atau bekas sisir kita ambil dan kita simpan di plastik lah. Nanti ada waktu kita tanam lah, ya di depan rumah atau di belakang, disesuaikan dengan keadaan. Bukan untuk gimana ya? Ini adalah sunnah besar Rasulullah SAW yang mungkin banyak kita melalaikannya. Sebagian kaum muslim. Dan tak kalah penting juga bagi ibu-ibu, yang perkara yang sangat penting adalah setelah kita menjaga fardu adalah menjaga sholat sunnah, ya, menjaga sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini adalah penyempurnanya. Jangan sampai kita hanya biasa kita kalau bapak-bapak ni yang saya tahu sholat fardu itu semangat kan, sunnahnya insya Allah di rumah. Biasanya kita ibu-ibu di rumah ini, pengalaman saya ini dengan kawan-kawan ramai, malas sholat sunnah. Habis sholat fardu langsung sibuk. Jangan ya, kita usahakan sholat sunnah. Qabliyah subuh ya, 2 rakaat. Tidak baca sunnah pun tidak masalah ya, tapi baca pakai ayat. Karena amalan sunnah ini akan menambahkan amalan yang wajib. Sama juga puasa sunnah. Kalau Ramadan kita banyak salahnya, banyak kurangnya, dengan amalan sunnah lah menjadi penyempurnanya. Mudah-mudahan daripada ikhwan maulid kita ini menjadi penyemangat kita semua untuk takwa kepada Allah. Yang cukup bagus sudah lama bagi ibu ya. Terima kasih kepada panitia yang telah menyilakan kita untuk bicara. Alhamdulillah sudah setengah 10 ini, lebih sedikit 3 menit di HP ini ya. Maka sama-sama kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi kita dan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita minta kepada Allah jangan sampai kita meninggal sebelum kita datang ke Makkah dan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Itulah niat kita. Bagi yang sudah haji Allah berkatkan lagi, yang umroh Allah berkatkan lagi, ya untuk bisa datang ke Makkah Madinah dan melihatlah tempat-tempat yang telah Allah muliakan, turunnya wahyu Allah di sana, tempat yang memang sangat dirindukan oleh semua kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Begitu ya. Pada malam ini sama-sama kita dengan doa dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amalan kita zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ
kali salawat. Kalau kita salawat ini tak perlu kita wudhu ya, tak perlu kita ini dalam keadaan suci. Masya Allah ya, salawat satu kali salawat Allah balas 10 rahmat. Masya Allah ya, sampai dah yang kita dilupakan Rasulullah dan kita isi dengan salawat. Benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salahnya daripada jadi kami sendiri atas kelemahan kami, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang tidak jelas dan tidak mungkin disampaikan. Kita minta Allah Taala terima di acara kita ini dan Allah balas kebaikan-kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih baik daripada yang kita impikan semua. Amin ya rabbal alamin. Wa na'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada Ustaz Dedi Afriani Esos untuk berkenan memberikan hadiah. Demikianlah tadi tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Khairul Anam MC. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat menambah mahabbah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnahnya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demi